Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kembali lagi ya pada pembelajaran daring materi bahasa Indonesia kelas 10 yang masih membahas tentang teks laporan hasil observasi. Namun kali ini kita akan membahas kebahasaan yang kedua, ya, yaitu tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, sebelum belajar ya, Bapak harap kalian selalu diberikan kesehatan ya untuk mengikuti pembelajaran daring, serta harus masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, kita langsung kepada materinya ya. Kalimat simpleks dan kompleks ya. Nah, eh, nah mungkin ya kalian pernah belajar tentang kalimat di sewaktu kalian sekolah dasar ataupun waktu kalian di tingkat sekolah menengah pertama ya, ataupun sebelum belajar kalimat kemarin kita telah mempelajari yang namanya frasa, yang mana frasa adalah satuan dalam bahasa yang terdiri dari beberapa kata ya, gabungan kata yang memiliki satu fungsi ya. Kemudian nanti akan ada klausa ya, yang dimana gabungan dari frasa yang memiliki fungsi predikatif. Jadi dalam sebuah klausa adanya sebuah predikat ya. Jadi itu dapat dikatakan sebagai klausa. Nah, kalimat ya. Kalimat tentunya dari tingkatan itu lebih kompleks atau lebih tinggi dibandingkan frasa dan klausa. Yang mana dalam sebuah kalimat tentunya akan ada unsur predikatif ya, akan ada gabungan kata yang memiliki fungsi, namun yang menjadi pembeda adalah dari tanda ya, mungkin dari tanda bacanya. Ketika di frasa dan di klausa itu tidak memiliki tanda baca akhir atau tanda titik ya, ataupun tanda baca akhir seperti tanda tanya ataupun tanda seru ataupun tanda titik. Namun dalam kalimat itu harus menggunakan tanda titik untuk menandakan bahwa itu adalah sebuah kalimat ya, bukan frasa ataupun klausa. Nah, kita membahas sekarang kalimat simpleks dan kompleks ya di sini. Oke. Yang kedua, kalimat simpleks ya. Kalimat simpleks adalah kalimat yang dimana kalimat tersebut hanya memiliki satu struktur ya. Mungkin kalian tahu dalam struktur bahasa Indonesia ya, ada yang dinamakan dengan S, P, O, K ya. Ataupun satu lagi ada yang dinamakan dengan, nah, struktur dalam kalimat bahasa Indonesia itu umumnya kita mengenal yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, ketika dalam satu kalimat itu memiliki atau terdapat satu struktur ini, bahwa kalimat tersebut dapat tidak dikatakan sebagai kalimat simpleks, atau kita dulu mengenalnya dengan sebutan kalimat tunggal karena hanya memiliki satu struktur ya. Sedangkan kalimat kompleks ya, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari dua klausa atau lebih dari dua struktur. Nah, kalimat kompleks itu terbagi atas kalimat setara dan kalimat bertingkat, atau kita dulu mengenal kalimat kompleks ini sebagai kalimat majemuk ya. Jadi pembagiannya ada dua, yaitu majemuk bersetara dan majemuk setingkat ya. Artinya setara ini adalah kalimat majemuk ya, yang kedudukan maknanya itu setara atau sederajat ya. Akan kita bahas nanti di contoh. Kemudian bertingkat artinya kalimat bertingkat ini adalah kalimat yang memiliki kedudukan itu tidak setara atau harus ada keterkaitan ya. Nanti akan ada klausa atasan atau dan juga klausa bawahan, atau kita lebih mengenal nanti dengan sebutan induk kalimat dan anak kalimat ya. Oke. Nah, kita lihat dari segi struktur ya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kenapa? Karena dari segi struktur ya, di sini hanya memiliki satu struktur ya.
ya. Nah, subjek, predikat, dan objek ini katakan sebagai kalimat tunggal, ya. Lanjut ke kalimat kedua, masih sama, ini pun disebut sebagai kalimat simplek atau tunggal karena di sini memiliki dua atau satu struktur, yaitu B.J. Habibie. Maaf, di sini bukan B.J. Habibie harusnya ya. Di sini harusnya itu kelelawar sebagai subjek, ya. Kemudian merupakan di sini berfungsi sebagai predikatnya, dan hewan itu adalah objek, dan unik di sini adalah pelengkapnya. Ya, jadi tidak, dalam sebuah kalimat itu tidak selalu harus ada SPO couple ataupun harus ada SPOK. Ketika kalimat itu terjadi, ya, hanya ada S dan P titik dalam sebuah kalimat, itu dapat dikatakan sebagai sebuah kalimat. Tetapi berbeda jika dalam struktur itu hanya terdapat jika dalam struktur hanya terdapat S, O, K, subjek, objek, dan keterangan, tidak bisa membentuk sebuah kalimat terkecuali membentuknya S, P, dan K, ya. Kenapa? Ketika subjek misalnya, ya, saya pulang dari sekolah, ya, itu akan menjadi kalimat yang menandakan adanya orang, kemudian ada sesuatu yang dikerjakan, kemudian ada keterangan tempat dari mana dia berasal, maka akan menjadi kalimat yang utuh yang dapat dipahami tentunya maknanya oleh pendengar ataupun pembaca, ya, ketika kalimat itu terdapat subjek dan predikat, ya. Nah, kalau yang kedua atau yang ketiga, ini adalah jenis kalimat yang lengkap, yang dimana ada struktur SPOK, satu struktur, ya, maka ini disebut sebagai kalimat tunggal, ya, atau kalimat simplek, yang dimana ada subjek yaitu wayang berbentuk, ya, predikat, ya. Di sini pipih seperti wayang kulit, objek, dan juga ada sebuah keterangan, ya, keterangan. Jadi di sini bukan ada keterangan tempat, ya, namun di sini lebih ke keterangan benda yang diterangkannya. Oke. Nah, itu untuk contoh kalimat tunggal. Ya, cukup mudah ya. Jadi dalam kalimat tunggal itu kuncinya adalah kalimat tunggal atau kalimat simplek hanya memiliki satu struktur, S, P, O, K, dan ataupun ada pelengkapnya. Ya, meskipun ada dalam kalimat hanya terdapat S dan P saja atau SPO saja, itu dapat dikatakan sebagai kalimat simplek atau kalimat tunggal. Nah, di contoh yang kedua ini, nah, ini adalah contoh-contoh daripada kalimat kompleks, ya. Yang ini adalah contoh kalimat kompleks setara, yang di bawah adalah contoh kalimat kompleks bertingkatnya, ya. Oke. Setara, ya, dikatakan setara. Di sini kenapa dikatakan setara? Karena dalam kalimat setara ini memiliki kedudukan makna yang setara atau sederajat. Artinya ketika di kalimat ini dipisahkan, kalimat ini dapat berdiri sendiri, ya, dan tentunya kalimat ini terdiri dari lebih dari dua struktur ataupun ada dua struktur. Nah, ciri yang paling menonjol dari kalimat majemuk adalah adanya konjungsi, ya. Untuk kalimat majemuk setara, konjungsinya itu adalah digabungkan dengan konjungsi koordinatif, ya, yang berfungsi sebagai penghubung, ya, kalimat setara, yang artinya koordinatif ini mempunyai konjungsi yang mempunyai fungsi, ya, sebagai penghubung kalimat setara tentunya, ya. Nah, bisa dan atau tetapi, bisa juga atau, ya. Aku jelaskan di sini. Dari segi struktur, dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur dan mendidik, ya. Ini kalimat majemuk atau kalimat kompleks setara. Kelelawar aktif
pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Ini pun sama, termasuk ke dalam menjemuk atau kalimat kompleks setara. Ya, nah, kita bahas dari segi struktur. Di sini kalimat pertama itu mempunyai struktur keterangan, subjek, predikat, pelengkap, pel. Nah, ketika kalian lihat ini hanya ada satu struktur. Nah, namun ketika dipisahkan sebenarnya ini kalimat yang dapat berdiri sendiri. Kenapa? Nah, dalam budaya modern yang berfungsi menghibur dan mendidik, sebenarnya di bagian kalimat di bagian ini ya sebenarnya ada kalimat yang sama. Contoh, dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur dan wayang berfungsi mendidik. Karena keduanya memiliki kalimat atau makna yang sama, maka struktur yang kedua itu dilesapkan, tapi bukan hilang, tapi dilesapkan karena memiliki kalimat yang sama. Maka ketika dipisahkan, ini akan menjadi dua kalimat yang berbeda. Contoh, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur. Satu. Kalimat kedua, dalam budaya modern, wayang berfungsi mendidik. Artinya, ketika dihubungkan dengan kata dan, ya akan ada salah satu struktur yang dilesapkan karena kedua-duanya memiliki makna yang sama. Sama halnya dengan kalimat yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Di sini ada subjek, predikat, keterangan, ya, dan keterangan waktu dan juga keterangan waktu juga. Dilihat dari struktur itu satu, namun balik lagi karena di sini setara, artinya ada struktur yang dilesapkan, ya. Kelelawar aktif pada malam hari. Satu, kelelawar tidur pada siang hari. Dua, artinya dua kalimat ini setara dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif, ya, sehingga yang satu struktur setelah konjungsi itu dihilangkan. Maka jadilah kalimat setara atau memiliki makna yang sama. Ketika dipisahkan, kalimat ini dapat berdiri sendiri. Berbeda dengan kompleks bertingkat, ya. Kuncinya cuma satu, ketika kalimat ini dipisahkan, ya, kalimat kompleks bertingkat tidak dapat berdiri sendiri karena keterikatan dengan tadi ada yang namanya klausa atasan, ya, dan klausa bawahan. Klausa atasan disebut sebagai induk kalimat dan klausa bawahan disebut sebagai anak kalimat, ya. Oke, ya, di sini. Dan yang membedakan juga dari kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat ini dihubungkan dengan konjungsi subordinatif yang fungsinya untuk menghubungkan, ya, dua klausa yang hubungannya tidak setara, ya, ataupun bertingkat. Ya, ketika kalimat dipisahkan, maka kalimat kompleks bertingkat ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, ya, si anak ketika induk klausa atasan atau induk kalimat bisa atau dapat berdiri sendiri, tetapi ketika klausa bawahan itu dipisahkan, itu tidak, atau anak kalimat dipisahkan, itu tidak dapat berdiri sendiri. Artinya anak kalimat ini harus selalu beriringan dengan induk kalimat atau saling berhubungan dengan induk kalimat. Artinya ketika dipisahkan tidak dapat berdiri sendiri karena akan memiliki makna yang kurang jelas tentunya, ya. Keberadaan The Topeng, kita lihat di contoh A. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Nah, kalimat induk kalimat ini, ya, ini dapat berdiri sendiri dan kita akan memahami apa yang dimaksud, ya. Tetapi ketika karena kedua tempat ini berada, nah, kita contoh dua kalimat yang berbeda. Kalimat pertama kita pahami maknanya. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Oke, kita mungkin bisa menerima apa yang dimaksud. Tapi ketika kalimat kedua dipisahkan, kita tiba-tiba mengucapkan karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Tidak ada keterangan yang jelas, ya. Tidak ada penghubung yang jelas karena kalimat ini seharusnya memang berhubungan dengan kalimat selanjutnya. Maka dari itu disebut sebagai kalimat tidak setara. Karena ketika dipisahkan, kalimat ini tidak memiliki makna yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari klausa atasannya atau dari induk kalimatnya, ya, seperti itu. Sama pun juga dari contoh B. Selanjutnya, jenis wayang
yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Di sini yang menjadi clause atasan adalah ini ya. Nah, dan ini ya, jadi selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek. Itu sampai sini adalah clause atasan atau induk kalimat. Sedangkan yang menunjukkan kayu, yang mempertunjukkan boneka kayu, itu disebut sebagai induk. Maaf, ini enggak. Induk anak kalimatnya, ya. Artinya dalam kalimat ini masih sama, kalimat kompleks bertingkat. Ketika dipisahkan pun sama, tidak akan memiliki makna yang jelas. Artinya harus saling berkaitan. Berbeda dengan yang setara. Ketika setara dipisahkan itu kita bisa memahami artinya, ya, karena kedudukannya memiliki makna yang sama. Oke, mungkin cukup sekian ya materi yang dapat Bapak sampaikan ya. Untuk literasi lebih lanjut tentang kalimat kompleks dan kalimat sintek dalam pembahasan teks laporan hasil observasi bisa kalian lihat atau kalian baca di buku paket bahasa Indonesia kelas 10